Hai semuanya. Kadang hati bisa terasa penuh tanpa alasan yang jelas. Seolah-olah ada sesuatu yang berputar di dada, tapi kita sendiri nggak tahu apa penyebabnya. Pikiran terasa berat, napas jadi pendek, dan dunia tiba-tiba terasa lebih bising dari biasanya. Semua hal kecil terasa mengganggu, seakan apapun yang kita lihat atau dengar bisa memicu kegelisahan yang nggak bisa dijelaskan. Dalam momen seperti ini, banyak orang mencoba menghibur diri dengan berbagai cara. Ada yang sibuk bekerja, ada yang main media sosial, ada yang pergi jalan-jalan. Tapi anehnya, setelah semua itu dilakukan, hati tetap terasa kosong dan gelisah. Seolah semua aktivitas hanya menutupi luka yang belum sempat diobati. Menenangkan hati yang gelisah bukan soal menghindar dari rasa itu, tapi justru berani duduk bersamanya. Kadang kita harus berhenti sejenak, diam dan benar-benar mengizinkan diri merasakan apa yang sedang terjadi di dalam. Banyak orang takut melakukan itu, karena mengira kalau diam justru bikin kegelisahan makin kuat. Padahal justru dalam keheningan itulah kita bisa mulai mengenali apa sebenarnya yang sedang kita rasakan. Saat kita berhenti melawan perasaan sendiri, perlahan hati mulai membuka ruang untuk tenang. Gelisah sering muncul karena kita terlalu banyak memikirkan hal yang belum terjadi. Pikiran kita melompat ke masa depan yang nggak pasti atau kembali ke masa lalu yang nggak bisa diubah. Dua hal itu, masa lalu dan masa depan, adalah sumber utama kegelisahan. Kita jarang benar-benar hidup di masa kini, padahal disinilah satu-satunya waktu yang nyata. Hati bisa tenang kalau kita mulai mengembalikan diri ke saat ini, ke detik yang sedang berlangsung. Tarik nafas dalam, rasakan udara masuk ke paru-paru, lalu hembuskan perlahan. Di situ, di antara tarikan dan hembusan napas, ada ruang kecil yang memberitahu kita bahwa kita masih di sini, masih hidup, masih bisa mengendalikan diri. Banyak orang lupa bahwa hati yang gelisah juga butuh didengarkan. Sama seperti teman yang lagi curhat, hati juga ingin didengar tanpa dihakimi. Kadang kita memaksa diri untuk selalu kuat, selalu terlihat bahagia. Seolah nggak boleh punya rasa sedih atau cemas. Padahal nggak apa-apa merasa rapuh, manusiawi sekali. Menenangkan hati bukan berarti menghapus semua emosi negatif, tapi belajar berdamai dengan mereka. Menerima bahwa sedih, marah, dan takut juga bagian dari hidup yang nggak bisa dihindari. Saat kita berhenti menolak emosi itu, mereka perlahan kehilangan kekuatannya untuk menyiksa kita. Ada kalanya, kegelisahan muncul karena kita menumpuk terlalu banyak hal dalam kepala. Semua rencana, harapan, penyesalan, dan ketakutan bercampur jadi satu. Pikiran nggak pernah diam, terus bergerak, bahkan saat tubuh sudah lelah. Di titik ini, penting banget untuk berhenti sejenak dan mengatur ulang ritme hidup. Mungkin kita terlalu sering memaksakan diri untuk jadi sempurna, terlalu takut mengecewakan orang lain, terlalu sibuk membahagiakan semua orang sampai lupa membahagiakan diri sendiri. Hati yang terlalu lama menahan beban akhirnya mencari cara untuk berteriak, dan salah satu bentuknya adalah rasa gelisah. Jadi kadang solusi paling sederhana adalah memberi izin kepada diri sendiri untuk istirahat. Ketenangan bukan berarti nggak ada masalah, tapi kemampuan untuk tetap damai di tengah badai. Banyak orang salah paham soal itu. Mereka pikir kalau hidupnya udah tenang, berarti nggak ada lagi kesulitan. Padahal justru sebaliknya. Ketenangan muncul karena kita belajar menerima bahwa hidup memang gak selalu berjalan sesuai keinginan. Hati yang tenang bukan hati yang kosong dari cobaan, tapi hati yang tahu bahwa apapun yang terjadi bisa dihadapi. Ada kekuatan dalam penerimaan. Saat kita berhenti mengutuk keadaan dan mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan, hati jadi lebih ringan. Kalau dipikir-pikir, kegelisahan sering muncul karena kita kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Kita terlalu sibuk mendengarkan suara dari luar, pendapat orang, tekanan sosial, ekspektasi, atau perbandingan, sampai lupa mendengar suara batin sendiri. Kita hidup untuk memenuhi standar orang lain, bukan mengikuti nilai-nilai yang sebenarnya kita yakini. Itulah kenapa banyak orang terlihat sukses di luar, tapi hampa di dalam. Menenangkan hati berarti kembali mengenali siapa diri kita tanpa masker, tanpa tuntutan. Duduk sejenak dan bertanya dengan jujur. Aku sebenarnya sedang mencari apa? Aku sedang lari dari apa? Pertanyaan sederhana itu bisa membuka pintu kesadaran yang luas. Hati juga butuh tempat aman. Kadang, ketenangan datang bukan dari kesendirian, tapi dari seseorang yang benar-benar bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Kalau kamu punya satu orang yang bisa kamu percaya sepenuhnya, itu sudah cukup. Ceritakan apa yang kamu rasakan. Bukan untuk mencari solusi, tapi hanya untuk melepaskan beban. Kata-kata yang keluar bisa jadi cara hati bernapas. Tapi kalau nggak ada siapapun, kamu tetap bisa menulis. Menulis perasaanmu di kertas tanpa filter, tanpa rencana.
Kadang, saat menulis, kita baru sadar apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diri. Selain itu, tubuh juga punya peran besar dalam menenangkan hati. Kegelisahan sering membuat tubuh tegang tanpa kita sadari. Bahu naik, rahang mengeras, napas dangkal, tubuh dan pikiran saling terhubung. Jadi, kalau tubuh tenang, pikiran pun ikut tenang. Cobalah jalan kaki perlahan, rasakan tanah di bawah kaki, dengarkan langkahmu sendiri. Bisa juga dengan meditasi, stretching ringan, atau sekedar duduk di tempat sunyi sambil memejamkan mata. Saat tubuh dilatih untuk rileks, hati pun belajar untuk mengikuti. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan. Menenangkan hati juga butuh waktu. Kita sering ingin semua rasa tidak nyaman cepat hilang, padahal prosesnya nggak bisa dipaksakan. Seperti air keruh yang perlahan jernih kalau dibiarkan diam, hati juga butuh waktu untuk kembali tenang. Jadi jangan marah pada diri sendiri kalau masih merasa gelisah. Jangan berpikir kamu gagal karena belum bisa tenang. Tenang bukan tujuan akhir, tapi perjalanan yang terus berjalan. Selama kamu masih berusaha memahami dirimu, kamu sudah berada di jalur yang benar. Ada satu hal menarik tentang hati manusia. Semakin kita mencoba memaksanya untuk tenang, seringkali justru makin gelisah. Ini seperti ketika kamu mencoba tidur, tapi malah terus memikirkan bahwa kamu harus segera tidur. Hasilnya malah nggak bisa tidur sama sekali. Begitu juga dengan hati. Semakin kamu panik ingin menenangkannya, semakin ia menolak untuk tenang. Kadang cara terbaik untuk membuat hati diam adalah dengan berhenti memaksanya. Biarkan dia bicara dulu, biarkan dia merasa dulu, karena tenang itu bukan hasil dari paksaan, tapi buah dari penerimaan. Coba kamu perhatikan, rasa gelisah sering datang ketika kamu merasa kehilangan kendali. Entah karena situasi yang di luar dugaan, keputusan besar yang belum berani diambil, atau bahkan hal-hal kecil seperti menunggu kabar dari seseorang. Pikiran kita sibuk merancang semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Padahal, sebagian besar dari kemungkinan itu nggak akan pernah benar-benar terjadi. Disinilah latihan kesadaran jadi penting. Sadari bahwa kamu nggak harus tahu semua jawaban sekarang. Kamu nggak harus punya kendali atas segala hal. Kadang yang kamu butuhkan hanyalah menerima bahwa tidak semua hal bisa kamu atur. Dan itu nggak apa-apa. Hidup ini nggak selalu berjalan sesuai keinginan, tapi bukan berarti semua hal berakhir buruk. Ada hal-hal yang terlihat menyakitkan di awal, tapi ternyata membawa kita ke tempat yang lebih baik. Tapi karena kita nggak bisa melihat hasil akhirnya sekarang, kita cenderung panik. Disinilah kepercayaan pada proses jadi kunci. Percaya bahwa setiap kejadian, sekecil apapun, punya makna tertentu yang akan terlihat nanti. Kegelisahan sering muncul karena kita ingin semuanya selesai sekarang juga. Padahal hidup berjalan dengan ritmenya sendiri. Kalau kamu bisa menunggu dengan sabar, kamu akan melihat bahwa tenang itu bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam. Satu cara sederhana untuk mulai menenangkan hati adalah dengan mengenali pola pikir yang membuatmu gelisah. Misalnya saat kamu mulai merasa tidak aman, tanyakan pada diri sendiri, apakah kekhawatiranku ini nyata atau cuma bayangan dari pikiranku? Banyak dari rasa cemas yang kita rasakan sebenarnya bukan karena kejadian nyata, tapi karena kita terlalu banyak membuat skenario buruk di kepala. Pikiran bisa jadi teman, tapi juga bisa jadi musuh. Kalau kamu terus memberi makan ketakutanmu dengan pikiran negatif, wajar kalau hatimu jadi nggak tenang. Jadi mulai sekarang, perhatikan cara kamu berbicara pada diri sendiri. Kadang kalimat yang kamu ucapkan di dalam kepala punya pengaruh besar pada keadaan hatimu. Misalnya, alih-alih berkata, "Aku takut gagal," ubah menjadi, "Aku sedang belajar untuk berani." Kalimat kecil seperti itu mungkin terdengar sederhana, tapi pelan-pelan bisa mengubah cara kamu memandang dirimu dan hidupmu. Karena hati tenang bukan datang dari dunia luar, tapi dari cara kamu memperlakukan pikiranmu sendiri. Selain berbicara baik pada diri sendiri, penting juga untuk memberi ruang pada hal-hal kecil yang membawa ketenangan. Misalnya, mendengarkan suara hujan, merasakan aroma kopi di pagi hari, atau sekedar melihat langit sore yang berubah warna. Kadang ketenangan gak datang dari hal besar, tapi dari perhatian kecil yang selama ini kita abaikan. Hati yang gelisah sering hanya butuh diingatkan bahwa dunia gak seburuk yang dipikirkan pikiranmu. Masih ada hal-hal sederhana yang indah, hanya saja kamu terlalu sibuk dengan kekhawatiran sampai lupa menikmatinya.
Ketenangan juga bisa muncul saat kamu belajar melepaskan hal-hal yang gak bisa kamu ubah. Kadang kita menyimpan luka lama, menyalahkan diri sendiri, atau masih terjebak dalam penyesalan yang gak berujung. Kita pikir kalau terus mengingatnya, kita bisa mencegah hal buruk terjadi lagi. Tapi yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya. Kita menyakiti diri sendiri berulang kali. Untuk menenangkan hati, kamu perlu belajar berkata pada masa lalu, "Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan, tapi aku nggak mau hidup di sana lagi." Melepaskan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak membiarkan masa lalu menguasai hari ini. Ada kalanya kegelisahan juga muncul karena kita terlalu berfokus pada apa yang hilang. Kita lupa menghargai apa yang masih kita punya. Coba sesekali tulis hal-hal kecil yang bisa kamu syukuri. Nggak perlu yang besar. Misalnya kamu masih punya tempat tinggal, bisa makan enak hari ini, punya teman yang peduli, atau bahkan hanya karena kamu masih bisa tertawa. Rasa syukur punya kekuatan besar untuk menenangkan hati. Ia mengubah cara pandang kita dari kekurangan menjadi kecukupan, dari kekhawatiran menjadi penerimaan. Kalau kamu sedang gelisah karena seseorang, misalnya karena hubungan yang gak pasti atau perasaan yang gak terbalas, tenangkan dirimu dengan mengingat bahwa kamu tetap berharga meskipun tidak semua orang bisa melihatnya. Kadang kegelisahan muncul karena kita terlalu ingin dimengerti atau diterima. Tapi ketenangan datang saat kita berhenti mencari validasi dari orang lain dan mulai menghargai diri sendiri. Gak semua orang bisa memahami hatimu, dan itu bukan salahmu. Kadang kamu hanya perlu memahami dirimu sendiri dengan lebih lembut. Di sisi lain, hati juga bisa gelisah karena kita terlalu takut kehilangan. Padahal, kehilangan adalah bagian alami dari hidup. Semua hal yang datang pasti suatu saat akan pergi. Tapi itu bukan akhir, hanya pergantian bentuk. Yang penting adalah bagaimana kita belajar mencintai tanpa menggenggam terlalu erat. Kalau kamu bisa mencintai tanpa takut kehilangan, maka hatimu akan jauh lebih damai. Karena kamu tahu, apapun yang terjadi, kamu tetap utuh. Dan jangan lupa, dalam semua usaha menenangkan hati, kehadiran doa bisa jadi tempat pulang yang paling lembut. Saat dunia terasa terlalu berat, kata-kata sederhana yang kamu bisikan kepada Tuhan bisa membuat bebanmu sedikit lebih ringan. Doa bukan cuma permintaan, tapi juga cara untuk menyerahkan sesuatu yang tak bisa kamu kendalikan. Kadang kita butuh mengakui bahwa kita nggak sekuat itu, dan nggak apa-apa. Menyerahkan segala kegelisahan kepada sesuatu yang lebih besar dari diri kita bisa jadi bentuk tertinggi dari ketenangan. Kadang, cara terbaik untuk menenangkan hati adalah dengan kembali pada kesederhanaan hidup. Dunia sekarang membuat kita terus berpacu. Harus cepat, harus produktif, harus terlihat bahagia. Kita diajarkan untuk mengejar, bukan menikmati. Padahal, di tengah semua kejaran itu, hati justru sering kehilangan arah. Mungkin kamu pernah merasa begitu, seolah semua sudah kamu lakukan, tapi tetap saja ada ruang kosong di dalam dada. Rasa itu bukan tanda kamu kurang usaha, tapi mungkin tanda bahwa kamu butuh berhenti sejenak dan bernafas. Hati yang gelisah sering muncul karena kita lupa mengistirahatkan jiwa. Tubuh bisa tidur, tapi pikiran masih berlari. Kita berbaring di tempat tidur, tapi kepala masih memikirkan semua hal yang belum selesai, semua kata yang belum sempat diucapkan, semua kekhawatiran tentang esok hari. Disitulah kamu perlu belajar untuk benar-benar berhenti. Matikan ponsel, jauhkan diri dari kebisingan, dan duduk diam meski hanya 5 menit. Dengarkan detak jantungmu sendiri. Rasakan tubuhmu yang selama ini kamu abaikan. Kadang, hanya dengan diam dan sadar bahwa kamu masih ada, hati bisa mulai merasa aman lagi. Menemukan ketenangan bukan berarti menghindari dunia, tapi belajar berinteraksi dengan dunia tanpa kehilangan diri. Kamu tetap bisa bekerja keras, tetap bisa punya ambisi, tapi jangan sampai lupa menikmati perjalanan. Orang yang hatinya gelisah seringkali terjebak dalam dua ekstrim. Terlalu fokus pada masa depan atau terlalu terikat pada masa lalu. Padahal, hidup hanya benar-benar terasa ketika kamu hadir di saat ini. Saat kamu minum teh, rasakan benar rasanya. Saat kamu berjalan, rasakan langkah kakimu. Saat kamu berbicara dengan orang lain, dengarkan sungguh-sungguh tanpa tergesa menanggapi. Kesadaran sederhana seperti itu bisa membuat hati jauh lebih damai.
Ada satu latihan kecil yang bisa kamu coba ketika gelisah mulai datang. Duduk tenang, tarik nafas dalam-dalam, lalu katakan dalam hati, "Aku di sini sekarang." Ulangi beberapa kali. Kalimat sesederhana itu bisa membantu pikiranmu berhenti melayang kemana-mana. Saat kamu benar-benar hadir di momen ini, kegelisahan kehilangan tenaga. Ia hidup dari kekhawatiran masa depan atau penyesalan masa lalu. Tapi di masa kini, dia kehilangan tempat berpijak. Selain kehadiran, hati juga butuh rasa aman. Rasa aman itu bisa datang dari rutinitas kecil yang menenangkan. Misalnya, bangun pagi dan langsung membuka jendela untuk melihat cahaya matahari. Menulis 3 hal yang kamu syukuri setiap malam. Atau mendengarkan lagu tenang sebelum tidur. Hal-hal kecil seperti itu bisa menjadi jangkar bagi hati. Saat dunia terasa kacau, rutinitas lembut semacam ini memberi rasa stabil. Ia seperti pegangan kecil yang mengingatkan bahwa hidup masih punya ritme. Masih ada hal yang bisa kamu kendalikan dengan lembut. Tapi, yang juga perlu diingat, menenangkan hati bukan berarti menekan perasaan. Kadang kita berpikir bahwa supaya tenang, kita harus menolak rasa marah, kecewa, atau takut. Padahal, justru dengan memberi ruang bagi semua perasaan itu, hati bisa pulih. Saat kamu sedih, izinkan dirimu menangis. Saat kamu kecewa, akui bahwa kamu terluka. Jangan buru-buru bilang, "Aku harus kuat." Kekuatan sejati justru muncul ketika kamu berani jujur pada diri sendiri. Karena hati yang berani menghadapi kenyataan akan jauh lebih tenang daripada hati yang sibuk menutupi luka. Dalam setiap kegelisahan, selalu ada pesan yang ingin disampaikan oleh hati. Mungkin ia sedang memberitahumu bahwa kamu terlalu keras pada diri sendiri, atau kamu sudah terlalu lama menahan sesuatu yang seharusnya dilepaskan. Dengarkan baik-baik pesan itu. Jangan buru-buru menilai. Kadang kegelisahan bukan musuh, tapi panggilan lembut agar kamu kembali mengenal dirimu. Ia datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengingatkan bahwa ada bagian dalam dirimu yang butuh perhatian. Dan kadang, perhatian itu bisa sesederhana memberi waktu untuk hal-hal yang kamu sukai. Misalnya, membaca buku yang menenangkan, berjalan di taman, atau sekedar duduk sambil melihat langit. Kegiatan yang membuatmu terhubung dengan alam seringkali membantu hati menemukan ritmenya kembali. Alam punya cara alami untuk menenangkan. Suara angin, gemericik air, aroma tanah setelah hujan, semua itu seperti pelukan bagi jiwa yang lelah. Karena di hadapan alam, kita sadar bahwa segalanya punya siklus. Tidak ada yang selamanya buruk. Setelah hujan, selalu ada langit cerah. Kamu juga bisa menenangkan hati dengan cara melambatkan hidup. Dunia modern membuat kita merasa harus selalu produktif, harus selalu cepat. Tapi siapa bilang hidup yang lambat itu salah? Kadang justru dengan melambat, kamu bisa lebih menikmati setiap hal kecil. Saat makan, kunyah perlahan. Saat berbicara, dengarkan dulu sebelum menjawab. Saat berjalan, nikmati setiap langkah tanpa terburu-buru. Hidup yang tenang bukan tentang seberapa cepat kamu mencapai sesuatu, tapi seberapa sadar kamu menjalani setiap prosesnya. Lalu ada juga waktu di mana hati terasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Semua tampak baik-baik saja, tapi ada perasaan aneh di dada. Dalam momen seperti ini, jangan buru-buru menuduh diri sendiri berlebihan. Tubuh dan hati punya cara sendiri untuk merespons hal-hal yang kadang tidak disadari pikiran. Mungkin kamu sedang lelah emosional. Mungkin ada hal yang tertahan di alam bawah sadarmu. Daripada memaksa mencari penyebabnya, cukup temani perasaan itu. Duduk bersamanya, tarik nafas perlahan, dan katakan dalam hati, "Aku di sini bersamamu." Kadang, hanya dengan merasa ditemani oleh dirimu sendiri, hati sudah cukup tenang. Satu hal yang sering dilupakan adalah bahwa hati manusia tidak bisa disembuhkan hanya oleh logika. Kamu boleh berpikir positif, boleh memahami alasan kenapa sesuatu terjadi. Tapi hati punya bahasa yang lebih lembut dari itu. Ia perlu dipeluk, bukan diceramahi. Jadi kalau kamu sedang gelisah, jangan langsung mencoba memperbaiki dirimu dengan nasihat keras. Mulailah dengan kelembutan. Katakan pada dirimu, "Aku tahu kamu capek dan gak apa-apa." Kata-kata itu kecil, tapi bisa jadi obat yang menenangkan. Kalau dipikir-pikir, banyak dari kegelisahan kita berakar dari satu hal, ketidakmampuan untuk menerima.
Kita sulit menerima kenyataan bahwa tidak semua hal berjalan sesuai keinginan, bahwa ada hal yang tidak bisa kita ubah, dan bahwa tidak semua orang akan memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Padahal, begitu kita mulai belajar menerima, bukan menyerah, tapi benar-benar menerima, hati akan jauh lebih ringan. Penerimaan bukan berarti berhenti berusaha, tapi menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali kita, dan itu bukan kegagalan, itu bagian dari hidup. Memaafkan juga bagian penting dari ketenangan, bukan hanya memaafkan orang lain, tapi juga diri sendiri. Kadang, kita masih menyalahkan diri atas kesalahan yang sudah lama terjadi. Kita memutar ulang kejadian di kepala, berharap bisa mengubahnya. Padahal masa lalu sudah selesai, tapi hati belum selesai berdamai dengannya. Memaafkan diri bukan berarti menganggap kesalahan itu benar, tapi mengakui bahwa kamu manusia, dan manusia memang bisa salah. Kamu berhak untuk tumbuh, berhak untuk memperbaiki diri, tanpa harus terus dihantungi rasa bersalah. Setiap kali kamu memaafkan dirimu, sedikit demi sedikit hati akan tenang, karena beban yang kamu pikul mulai berkurang. Terkadang, ketenangan datang dari kesadaran bahwa kamu tidak harus menjadi sempurna. Dunia sering menuntut kita untuk selalu tampil baik, selalu benar, selalu kuat. Tapi siapa bilang lemah itu salah? Justru dalam kelemahan kita belajar tentang kerendahan hati. Dalam kegagalan kita belajar tentang ketabahan. Dalam kesedihan kita belajar tentang makna bahagia. Hati yang tenang adalah hati yang mampu melihat makna di balik setiap rasa sakit. Ia tahu bahwa semua pengalaman, baik maupun buruk, adalah bagian dari perjalanan menjadi manusia yang utuh. Ada kalanya, kegelisahan muncul karena kita terlalu sibuk membandingkan hidup dengan orang lain. Kita melihat pencapaian orang lain di media sosial, melihat senyum mereka, dan tanpa sadar merasa hidup kita lebih buruk. Padahal yang kita lihat hanyalah potongan terbaik dari hidup mereka, bukan keseluruhan ceritanya. Setiap orang punya perjuangan yang tidak ditampilkan. Jadi jangan jadikan hidup orang lain sebagai ukuran kebahagiaanmu. Tenanglah dalam langkahmu sendiri. Kamu berjalan di jalan yang berbeda, dengan waktu yang juga berbeda. Semua orang punya waktunya masing-masing. Ketenangan juga muncul saat kamu mulai memperlakukan dirimu seperti sahabat terbaikmu sendiri. Coba bayangkan, kalau sahabatmu sedang sedih, kamu pasti akan menenangkannya dengan kata-kata lembut, bukan? Kamu akan bilang, kamu udah berusaha kok, nggak apa-apa kalau belum sempurna. Nah, sekarang coba perlakukan dirimu dengan cara yang sama. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, mengatakan hal-hal yang bahkan nggak akan kita ucapkan ke orang lain. Padahal hati kita juga butuh kata-kata yang lembut dari dalam. Kalau kamu bisa menjadi teman bagi dirimu sendiri, hati akan jauh lebih mudah untuk tenang. Selain itu, jangan lupakan kekuatan keheningan. Dalam dunia yang begitu bising, keheningan bisa jadi tempat paling damai. Kamu nggak perlu pergi jauh untuk menemukannya. Cukup duduk di tempat sunyi, matikan semua gangguan, dan rasakan kesunyian itu. Awalnya mungkin terasa aneh, bahkan menakutkan. Tapi perlahan kamu akan menyadari bahwa dalam keheningan ada kedamaian yang halus. Di sana kamu bisa mendengar suara hatimu yang paling jujur, suara yang sering tertutup oleh kebisingan dunia luar. Hati yang tenang juga lahir dari kebiasaan bersyukur. Bukan cuma bersyukur saat dapat sesuatu yang besar, tapi juga saat hal kecil terjadi, seperti udara yang bisa kamu hirup, tubuh yang masih bisa bergerak, atau bahkan kemampuanmu untuk merasakan cinta. Syukur mengubah fokus pikiran. Saat kamu fokus pada apa yang kamu punya, kamu berhenti memikirkan apa yang kamu tidak punya. Dan disitulah ruang tenang muncul, karena kamu berhenti berperang dengan hidup. Dalam perjalanan mencari ketenangan, kamu juga perlu mengubah cara melihat masalah. Banyak orang menganggap masalah sebagai musuh, padahal seringkali di balik masalah ada pelajaran penting. Ketika kamu menghadapi masalah dengan kepala dingin, tanpa buru-buru menyalahkan diri atau orang lain, kamu mulai belajar menjadi dewasa emosional. Dan dari kedewasaan itu, lahirlah ketenangan yang lebih dalam. Kamu jadi tahu bahwa setiap badai pasti berlalu, dan setelahnya, kamu akan lebih kuat dari sebelumnya. Kadang,
Cara menenangkan hati yang gelisah juga sesederhana berbagi. Ketika kamu membantu orang lain, sekecil apapun itu, kamu sedang menyalurkan energi positif. Hati yang sebelumnya penuh kegelisahan mulai terisi dengan rasa hangat karena kamu tahu keberadaanmu berarti bagi orang lain. Memberi bukan hanya membuat orang lain bahagia, tapi juga menyembuhkan bagian dari dirimu yang terluka. Karena dalam memberi, ada rasa lega yang tidak bisa didapat dari hal lain. Namun yang paling penting dari semua ini adalah belajar mempercayai hidup. Percaya bahwa segala sesuatu terjadi dengan alasan, meski alasannya belum kamu mengerti sekarang. Percaya bahwa dalam kesulitan pun akan lahir sesuatu yang baik. Hati akan lebih tenang saat kamu berhenti melawan arus kehidupan dan mulai mengalir bersamanya. Seperti air sungai yang terus mengalir, tidak pernah memaksa, tapi selalu sampai di laut. Begitu juga kamu, asalkan terus berjalan, kamu akan sampai di tempat yang seharusnya. Terkadang kita juga lupa bahwa hati butuh waktu untuk sembuh. Kamu nggak bisa memaksa luka untuk hilang dalam semalam. Sama seperti luka di tubuh, hati juga butuh proses. Ada masa di mana rasanya kamu nggak kuat, tapi percayalah, setiap hari yang kamu jalani, sekecil apapun langkahnya, sudah bagian dari proses penyembuhan. Jangan bandingkan kecepatanmu dengan orang lain. Setiap orang punya waktunya masing-masing untuk tenang. Yang penting, kamu terus memilih untuk tidak menyerah pada kegelisahanmu. Semakin kamu mencoba memahami hidup, semakin kamu sadar bahwa kegelisahan bukan sesuatu yang bisa dihindari selamanya. Ia akan selalu datang dalam berbagai bentuk. Kadang lewat rasa takut yang tiba-tiba, kadang lewat pikiran yang berlebihan, atau bahkan lewat kesunyian yang terasa hampa. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa berdamai dengannya. Justru disitulah seni hidup dimulai. Belajar menari bersama ketidakpastian, bukan melawannya. Banyak orang berpikir bahwa agar hati tenang, mereka harus menyingkirkan semua masalah dulu. Padahal, ketenangan sejati justru muncul ketika kamu bisa tetap damai meski badai belum berlalu. Hidup ini bukan tentang menunggu semuanya sempurna, tapi tentang menemukan ruang tenang di tengah kekacauan. Kadang, satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan hanyalah menarik napas dan bilang pada diri sendiri, "Aku nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku akan baik-baik saja." Kalimat sederhana itu bisa jadi jangkar yang menahanmu agar tidak tenggelam dalam gelombang pikiran. Kegelisahan juga bisa jadi tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Saat kamu merasa tidak nyaman, seringkali itu karena hidup sedang mengajarkan sesuatu. Pertumbuhan tidak pernah datang dari zona nyaman. Ia datang dari rasa takut yang kamu hadapi, dari keputusan yang kamu ambil meski ragu, dari luka yang kamu pelajari artinya. Jadi kalau kamu sedang merasa gelisah karena sedang di persimpangan, jangan buru-buru menilai itu hal buruk. Mungkin itu adalah tanda bahwa kamu sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Hanya saja, jalan menuju sana belum terlihat jelas. Dalam perjalanan itu, penting sekali untuk tidak terlalu keras menuntut diri sendiri. Kamu nggak harus selalu tahu semua jawabannya. Kadang, hal terbaik yang bisa kamu lakukan hanyalah tetap melangkah, meski langkahmu kecil. Tenang itu bukan berarti berhenti, tapi berjalan dengan keyakinan bahwa kamu akan menemukan arah di sepanjang jalan. Setiap orang punya waktu dan iramanya masing-masing. Kamu tidak tertinggal, kamu hanya sedang mengambil waktu untuk memahami dirimu lebih dalam. Hati yang tenang juga datang dari kemampuan untuk melihat makna di balik setiap pengalaman. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, jangan langsung berpikir itu akhir dari segalanya. Coba lihat dari sisi lain. Mungkin Tuhan sedang mengalihkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu atau sedang mempersiapkan hal yang lebih tepat di waktu yang lebih baik. Keyakinan seperti itu bisa membuat hati lebih damai, karena kamu tahu bahwa setiap kejadian punya alasan yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Kamu juga perlu mengingat bahwa hati butuh rumah untuk pulang. Dan rumah itu bukan selalu tempat fisik, tapi rasa. Rasa aman, rasa diterima, rasa cukup. Mungkin rumah itu bisa kamu temukan di dalam doa, di dalam pelukan seseorang yang kamu sayangi, atau bahkan di dalam dirimu sendiri saat kamu benar-benar bisa menerima siapa dirimu apa adanya. Ketika kamu menemukan rasa pulang itu, kegelisahan tidak lagi menakutkan, karena kamu tahu selalu ada tempat untuk beristirahat.
Kadang cara paling nyata untuk menenangkan hati adalah dengan menata ulang lingkungan sekitarmu. Hati yang berantakan seringkali tumbuh di tempat yang juga berantakan. Rapikan kamarmu, bersihkan meja kerja, simpan hal-hal yang membuatmu stres. Lingkungan yang rapi bisa memberi ruang pada pikiran untuk bernapas. Lalu buat suasana yang kamu sukai. Nyalakan aroma lilin, dengarkan musik tenang, buka jendela dan biarkan udara segar masuk. Ketenangan seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kamu bisa kendalikan. Selain menata ruang, kamu juga perlu menata hubungan. Tidak semua orang pantas kamu jaga terlalu lama. Ada hubungan yang lebih banyak membawa kegelisahan daripada tenang, dan itu tanda bahwa kamu perlu menjaga jarak. Bukan berarti kamu jahat, tapi karena kamu berhak atas kedamaian. Pilih orang-orang yang kehadirannya membuatmu lebih ringan, bukan yang membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Dalam hidup, lebih baik punya sedikit teman tapi tulus daripada banyak tapi melelahkan. Ketika kamu mulai mempraktikkan itu semua, kamu akan menyadari bahwa ketenangan bukan sesuatu yang bisa kamu kejar, tapi sesuatu yang tumbuh perlahan di dalam dirimu. Ia seperti bunga yang tidak bisa dipaksa mekar. Kamu hanya perlu merawatnya. Dengan istirahat yang cukup, dengan pikiran yang jernih, dengan hubungan yang sehat, dan dengan cara berbicara yang lembut pada diri sendiri. Lama-lama, hati yang dulu penuh keributan mulai belajar untuk diam. Namun ada saatnya juga di mana ketenanganmu diuji lagi. Hidup memang seperti itu. Kadang tenang, kadang kacau, lalu tenang lagi. Tapi kali ini kamu akan menghadapi semuanya dengan cara yang berbeda. Karena kamu sudah tahu bagaimana rasanya gelisah, kamu juga tahu bagaimana menenangkannya. Kamu tahu bahwa tidak ada badai yang abadi dan tidak ada malam yang tidak berganti pagi. Pengetahuan sederhana itu akan membuatmu lebih kuat daripada sebelumnya. Dan ketika suatu hari kamu melihat ke belakang, kamu akan tersenyum kecil. Kamu akan menyadari bahwa semua kegelisahan yang dulu kamu benci ternyata membentukmu menjadi seseorang yang lebih bijak, lebih sabar, dan lebih dalam memaknai hidup. Hati yang pernah gelisah tahu betul bagaimana menghargai ketenangan. Seperti seseorang yang pernah kehilangan tahu betapa berharganya rasa cukup. Mungkin sekarang kamu masih berada di tengah proses itu. Dan nggak apa-apa. Tenang itu nggak datang sekaligus. Ia datang sedikit demi sedikit dalam bentuk yang kadang kamu nggak sadari. Dalam tidur yang lebih nyenyak, dalam senyum kecil tanpa alasan, dalam rasa damai saat kamu berhenti mencari dan mulai menerima. Itulah tanda bahwa hatimu mulai menemukan jalannya pulang. Pada akhirnya, menenangkan hati yang gelisah bukan tentang menghapus semua perasaan, tapi tentang belajar hidup berdampingan dengannya. Karena seberapa keras pun kamu berusaha mengusir kegelisahan, ia akan selalu punya cara untuk kembali. Entah lewat rasa takut akan masa depan, rasa bersalah atas masa lalu, atau kekhawatiran tentang hal-hal yang belum terjadi. Tapi ketika kamu mulai memahami bahwa perasaan itu hanyalah bagian dari kemanusiaanmu, kamu tidak lagi menolak kehadirannya. Kamu hanya menyapanya dengan lembut, berkata, "Aku tahu kamu ada di sini, tapi aku tetap memilih tenang." Ada momen dalam hidup di mana ketenangan tidak datang dari jawaban, melainkan dari penerimaan. Kamu mungkin tidak tahu kemana arah hidupmu akan berlabuh, tapi kamu percaya bahwa semuanya sedang berada di tempat yang seharusnya. Kamu mungkin tidak bisa mengontrol situasi, tapi kamu bisa mengontrol responmu. Dan disitulah letak kekuatan sejati, bukan pada mengubah dunia luar, tapi pada kemampuan menjaga dunia dalam tetap damai, meski di luar sedang bergejolak. Kadang kamu hanya perlu duduk diam dan menatap langit, mengingat bahwa dunia ini luas, bahwa kamu hanyalah satu bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Saat kamu memandang langit, kamu sadar bahwa segala kekhawatiranmu sebenarnya tidak sebesar yang kamu bayangkan. Langit yang sama juga disaksikan oleh orang lain di seluruh dunia yang mungkin sedang berjuang dengan kegelisahan mereka masing-masing. Dan di situ kamu merasa sedikit lebih ringan karena ternyata kamu tidak sendirian. Menenangkan hati juga berarti belajar melepaskan kendali yang berlebihan. Tidak semua hal bisa kamu atur sesuai keinginan. Ada hal-hal yang memang harus kamu biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Semakin kamu memaksa dunia untuk mengikuti kehendakmu, semakin kamu akan lelah. Tapi ketika kamu belajar berkata, "Aku serahkan hasilnya," kamu akan merasakan kelegaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan percaya bahwa apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah meleset.
dan yang bukan untukmu tidak akan pernah bertahan. Ketenangan juga lahir dari kebiasaan sederhana yang sering kamu abaikan. Tidur cukup, makan teratur, bergerak setiap hari, dan bersyukur. Banyak orang mengira tenang itu soal pikiran, padahal seringkali tubuhmu juga punya andil besar. Tubuh yang lelah, otak yang penuh, dan hati yang jenuh akan sulit diajak damai. Jadi sebelum mencari cara rumit untuk menenangkan hati, perhatikan dulu dasar-dasarnya. Beri tubuhmu istirahat, beri pikiranmu ruang, beri hatimu waktu. Dalam kehidupan yang penuh suara ini, kamu juga butuh waktu untuk diam. Diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi memberi kesempatan bagi hatimu untuk berbicara. Kadang kita terlalu sibuk mendengarkan dunia sampai lupa mendengarkan diri sendiri. Duduklah sejenak tanpa ponsel, tanpa musik, tanpa distraksi. Dengarkan napasmu, rasakan detak jantungmu, biarkan dirimu hadir sepenuhnya di momen itu. Di sanalah ketenangan sering muncul, bukan dari kata-kata, tapi dari keheningan. Hati yang tenang bukan berarti tidak pernah guncang, melainkan hati yang tahu bagaimana kembali pulih setiap kali terguncang. Kamu akan menemukan bahwa setiap luka, jika dihadapi dengan sabar, akan berubah menjadi kebijaksanaan. Dan setiap kali kamu berhasil melewati masa sulit, kamu akan menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih tenang, lebih sadar bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan selain kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Ada keindahan tersendiri dalam hati yang sudah berdamai. Ia tidak lagi terburu-buru membuktikan apapun, tidak lagi sibuk membandingkan diri, tidak lagi takut kehilangan. Ia tahu bahwa semua hal datang dan pergi sesuai waktunya. Ia memilih menikmati setiap detik yang ada tanpa terlalu memikirkan apa yang belum terjadi. Dan dari sanalah lahir rasa tenang yang paling murni, ketika kamu bisa hidup di saat ini tanpa dihantui masa lalu atau dikejar bayangan masa depan. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah ketenangan bisa bertahan selamanya? Jawabannya, tidak, tapi kamu bisa selalu kembali padanya. Seperti laut yang kadang bergelombang dan kadang tenang, hati pun begitu. Namun selama kamu tahu jalan pulang ke dalam dirimu, kamu tidak akan tersesat. Kamu tahu apa yang membuatmu damai. Kamu tahu bagaimana memulihkan dirimu, dan kamu tahu kapan harus berhenti untuk sekedar bernafas. Setiap kali kamu merasa gelisah lagi, ingatlah bahwa perasaan itu hanyalah tamu. Ia datang dan pergi, dan tugasmu bukan mengusirnya, tapi memperlakukannya dengan bijak. Katakan padanya, aku tahu kamu ada, tapi aku juga tahu aku lebih besar dari rasa ini. Ketenangan sejati bukan ketika gelisah menghilang, tapi ketika kamu tidak lagi dikendalikan olehnya. Dan pada akhirnya, hati yang tenang bukan tentang keadaan di luar, tapi tentang keputusan di dalam. Kamu bisa berada di tempat yang sama, menghadapi masalah yang sama, tapi dengan hati yang berbeda, semuanya terasa lebih ringan. Karena hati yang damai adalah rumah bagi segalanya, tempat di mana cinta tumbuh, sabar berdiam, dan kebahagiaan sederhana bisa bersemi. Jadi setiap kali dunia terasa terlalu bising, setiap kali hidup terasa terlalu berat, kembalilah ke dirimu sendiri. Tarik nafas perlahan, pejamkan mata, dan bisikan, aku cukup, aku aman, aku tenang. Ulangi itu sampai kamu percaya, karena sebenarnya ketenangan tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya menunggu kamu berhenti sejenak untuk menemukannya kembali. Dan di saat kamu benar-benar bisa merasakan kedamaian itu, kamu akan mengerti bahwa segala kegelisahan yang dulu membuatmu lelah, ternyata bukan hukuman, melainkan undangan untuk mengenal dirimu lebih dalam, untuk belajar berserah, untuk memahami arti hidup dengan cara yang lebih lembut. Dari setiap gelisah, kamu tumbuh. Dari setiap tenang, kamu belajar. Dan dari setiap perjalanan itu, kamu akhirnya tahu bahwa hati yang benar-benar tenang bukan hati yang bebas dari badai, tapi hati yang tahu bagaimana menari di tengah badai tanpa kehilangan arah.